Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami di sajian leluasa lebih luas seputar agama. Ya, kembali hadir menemani Anda spesial kajian tarjih bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Cak Sun. Assalamualaikum warahmatullahi Cak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dia. Oke, apa kabar Cak Sun? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat insyaallah. Alhamdulillah sehat dan semangat Cak ya ini ya. Ya semangat. Okay. Masih dalam keadaan fresh walaupun memang biasanya sore-sore itu kan memang supaya kesel. Betul. Itu tapi insyaallah dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang baik berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sehari-hari kita lakukan ya kita harus semangat. Oke, betul sekali. Masya Allah dia juga masih semangat banget menemani pendengar Radio Purnama Sidi, spesialnya di sajian leluasa lebih luas seputar agama. Ya, spesialnya bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo bersama dengan Ustadz Maksun SHIME. Kita akan bincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan terkait kitab himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah ya Cak Sun ya. Iya. Oke, dan bersama dengan Cak Sun kali ini pertemuan ketiga Cak. Ya. Alhamdulillah nih dia juga sudah menantikan sekali terkait dengan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan bincang-bincang masih seputar sholat ya Cak Sun ya. Ya. Ini bab yang sangat penting sekali bagi kita umat muslim dan tentunya juga ibadah yang selalu kita laksanakan ya Cak Sun ya. Iya, setiap hari minimal 5 kali sehari ya. Oke, itu yang wajib, belum lagi ada sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan persiapan sholat Cak Sun ya. Iya. Ini ngomongin tentang persiapan sholat, nih banyak sekali mungkin di antara kita yang kalau mau sholat tuh ya udahlah yang penting wudhu aja terus sholat gitu Cak ya. Iya. Tapi ini sepertinya Cak Sun punya materi yang sangat menarik terkait dengan persiapan sholat dan hal-hal apa aja sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita melaksanakan sholat. Ya mungkin Cak Sun sebelum kita masuk ke materi boleh dong menyapa kembali pendengar Radio Purnama Sidi. Barangkali ada yang baru aja gabung, baru aja kenalan sama Cak Sun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar Radio Purnama Sidi, warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sore ini kita berjumpa kembali dalam kajian leluasa ya seputar agama, dan yang kita pelajari pada sore ini berkaitan dengan persiapan sholat. Di 2 pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sholat ya, dari ta'rifnya, pengertiannya apa secara etimologi, secara terminologi, kemudian dalil pensyariatan ibadah sholat itu seperti apa, hikmahnya seperti apa, kemudian kedudukan sholat itu seperti apa. Nah, ini kemarin sudah kita bahas, sudah kita ulas, termasuk sedikit kemarin kita sudah ulas tentang adanya tanawu ya, variasi di dalam sholat itu. Jadi tanawu itu bisa dalam bacaan, bisa di dalam gerakan. Nah, di dalam HPT itu mengakomodir Mbak Dia terjadinya tanawu ya. Tanawu itu variasi macam-macam di dalam bacaan-bacaan di dalam sholat. Tentunya ini juga berdasarkan hadis-hadis makbulah ya, hadis-hadis sahih ya. Kemudian biasa di tanawu itu juga di dalam gerakan. Nah, ini juga berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nah, ini
kemarin sudah kita ulas panjang lebar berkaitan dengan persoalan-persoalan itu. Nah, sore ini kita akan bahas tentang persiapan sholat. Apa saja yang harus kita lakukan ketika hendak sholat? Jadi apa cukup hanya berwudu saja? Itu salah satunya, Mbak Dia. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus dipahami dan diketahui oleh umat Islam ketika hendak melaksanakan sholat itu. Yang pertama yang harus diketahui adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi mengetahui masuknya waktu sholat. Ya kalau mau patokan adzan ya adzan itulah. Ya. Kalau misalnya zuhur itu di dalam bahasa hadis itu zawal. Zawal itu matahari agak tergelincir sedikit gitu Mbak Dia. Karena ada larangan melaksanakan ibadah sholat itu ketika matahari berada di tengah-tengah. Ya, itu ada larangannya. Nah, persoalannya begini, apakah dibolehkan melaksanakan ibadah sholat duhur kok sebelum waktu zawal itu? Nah kan, apakah dibolehkan? Tentunya di dalam konteks ini jawabannya tidak dibolehkan. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nisa ayat 103 itu berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ada waktunya. Maka melaksanakan ibadah sholat yang belum masuk waktunya ya tidak sah. Ya kan? Jadi ada waktunya. Nah, waktunya apa tadi saya katakan? Kalau zuhur itu waktunya zawal. Jadi matahari agak sedikit tergelincir. Ya, agak condong gitu ya. Itu baru masuknya waktu sholat zuhur. Ya, sehingga ketika belum waktunya ya tidak sah. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka kita harus mengetahui waktunya sholat ini sudah masuk atau tidak. Ya, kalau ancar-ancarnya itu misalnya kan sekarang ada jadwal sholat, ya itu juga bisa menggunakan itu. Artinya kalau kita mempercayai medomani tentang hal itu, ya itu yang dijadikan acuan. Ya. Ini lalu bagaimana ketika orang itu lupa atau tertidur sehingga terlewatkan waktu sholat tertentu? Ya kan berarti tidak pas waktunya itu. Tetap saja sholat yang paling utama itu awal waktiha. Ya, jadi seutama ibadah sholat itu pada awal waktu. Nah, itu yang paling utama. Sekalipun ada orang-orang yang mungkin sementing ngurung tek waktunya gitu ya, Mbak. Ya kan? Tetapi bahwa kapan waktunya itu sebagai batas minimal kan? Batas minimal itu kalau zuhur zawal itu batas minimalnya, sehingga sebelum itu jelas tidak sah. Ya, di dalam ibadah-ibadah itu kan ada dua istilah ya yang harus dipahami juga tentang rukun dan syarat. Itu Mbak. Jadi kalau yang kita bahas ini tentang syarat. Jadi apa bedanya rukun dan syarat itu? Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam aktivitas itu. Nah, nanti kita akan bahas tentang ketika kita masuk kaifiyah. Kaifiyatus sholat itu misalnya harus takbiratul ihram. Ya, membaca Allahu Akbar. Kalau tidak mengucap Allahu Akbar ya tidak sah karena itu bagian dari rukun. Ya, sekalipun dia mengangkat dua tangan. Ya, kalau orang hanya mengangkat raf'ul yadaini tanpa mengucap takbiratul ihram tidak sah. Ya. Tapi kebalikannya mengucapkan takbiratul ihram dia tidak mengangkat kedua tangannya. Secara hukum sah. Ya kan? Nah, biasanya yang berbeda itu di raf'ul yadaini ini. Ya, mengangkat dua tangan ini ada tanawu, ada variasi-variasi di dalam mengangkat kedua tangan itu. Ya, misalnya sejajar dengan pundak. Ya, ada yang mengatakan sejajar dengan daun telinganya dan macam-macamnya. Ya, ini namanya tanawu, itu namanya rukun.
Kemudian berdiri itu juga bagian dari rukun. Ya, jadi rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam aktivitas ibadah. Ya. Kalau tidak ada berarti batal. Sementara kalau syarat, sesuatu yang harus ada sebelum melakukan satu ibadah. Jadi sebelum. Jadi kalau rukun itu di dalam, kalau syarat itu sebelum melakukan satu ibadah. Nah, kita sedang berbicara tentang syarat itu. Sebelum kita memasuki ibadah sholat, maka harus ada sesuatu yang kita lakukan. Apa saja? Di antaranya adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, itu namanya syarat. Ya, yang harus ada sebelum. Ya kan? Ini namanya syarat. Nah, kembali lagi berkaitan dengan orang-orang yang ya bisa jadi karena lupa. Ya kan? Karena lupa atau karena tertidur sehingga terlewatkan waktu sholat tertentu misalnya gitu, bahkan bisa ngelonjak ya. Jadi karena saking lelahnya kemudian tidur sebelum duhur, kemudian bangunnya setelah asar gitu kan, memungkinkan saja kan itu. Maka ketika ingat atau terbangun dari tidurnya, hendaklah ya segera untuk mengerjakan sholat yang terlewatkan waktunya tadi itu. Jadi ini kalau tertidur atau karena lupa ya. Tapi kalau sengaja, sebenarnya di dalam putusan Muhammadiyah tidak ada istilah qadha'us shalah. Ya kan? Kalau itu dia enggak, kalau itu sengaja kan nggak mungkin Allah merintahkan sesuatu itu yang sifatnya harus wajib dilakukan, tetapi dia sengaja menunda-nunda sampai kemudian habis, maka di dalam putusan tarjih tidak ada ketentuan qadha'us shalah itu. Maka dia harus bertobat. Dengan sungguh-sungguh dia berazam dia tidak mengulangi lagi. Hanya itu saja. Tidak ada istilah qadha'us shalah. Kalau misalnya menunda-nunda ya yang menyebabkan habisnya waktu sholat. Ya, beda ketika ia lupa atau tertidur, maka ketika ia bangun maka ia langsung mengerjakan sholat yang dilewatkan itu. Ini berdasarkan satu riwayat dari Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya sholata falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika, rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, lupa ya, lupa itu kan nggak ada hukumnya kan, jenenge wong lali, maka hendaklah yang mengerjakannya ketika sudah ingat, ya kan, tidak ada kafarat tebusan atau denda baginya kecuali yang demikian itu, langsung dikerjakan. Ini berbeda dengan orang yang memang menunda-nunda yang kemudian habis waktu sholat. Ya, ini mengetahui waktunya. Sebagaimana misalnya ketika hendak orang berpuasa kan sama. Kapan waktunya puasa Ramadan kan harus mengetahui waktunya. Ya pada saat ya sekarang menggunakan KHGT itu kan. Ya ini berkaitan hal itu. Kemudian lewat yang lain. Ya. Dari Abi Qatadah qala dzakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis salati faqala inna laisa fin naumi tafritun innamat tafritu fil yaqadati fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha, rawahu Nasai. Beberapa sahabat melaporkan kepada Nabi tentang mereka yang ketiduran. Ini ketiduran. Kalau pertama kali kan lupa. Ya. Ini ketiduran sehingga terlewatkan mengerjakan sholat. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian itu ada ketika tidak tidur. Apabila seorang di antara kamu lupa mengerjakan sholat atau tertidur sehingga terlewatkan sholatnya, maka hendaklah ia melakukannya saat ia ingat. Ya, ini beberapa dasar. Tapi jelas bahwa secara normal, ya, ketika orang sadar untuk melaksanakan ibadah sholat, maka pada saat waktunya itulah kemudian dia harus melaksanakan ibadah sholat. Dan tentunya waktu yang utama orang melakukan ibadah sholat itu adalah bi awali waktiya,
ya di awal waktu itu. Ini persiapan pertama yang harus kita lakukan ketika hendak melaksanakan ibadah sholat. Ini bagian dari sholat, mengetahui waktu masuknya sholat. Baik. Ya, gitu Mbak Dia. Yang pertama ini. Baik. Kemudian yang selanjutnya menutup aurat. Ya kan, ini juga bagian dari yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Menutup aurat bagi seorang laki-laki itu dari pusar sampai di bawah lutut. Bagi perempuan semuanya, ya kecuali telapak, ya dan wajah. Ya, ini aurat yang secara umum dipahami oleh ulama-ulama kita, sekalipun ada yang memahami ya kemudian muncul niqab dan sebagainya itu ya. Tapi yang dipahami oleh ulama-ulama secara umum termasuk Muhammadiyah ya sebatas itu yang disebut dengan aurat itu. Ya. Nah, maka ketika orang tidak melakukan sholat, jelas dia harus menutup auratnya. Gitu ya. Pertanyaannya begini, bolehkah kemudian ketika orang tidak sholat itu, kalau laki-laki kan auratnya hanya dari pusar sampai di bawah lutut gitu ya. Ya secara legal sah, tapi kan menjadi kurang adab. Iya. Kadang-kadang gitu ya. Nggak sopan gitu ya. Jadi kurang adab kan gitu ya. Tidak. Jadi apalagi sampai kemudian terbuka auratnya misalnya gitu ya. Sekalipun secara misalnya biasanya kalau orang-orang desa itu kan pakai sarung hanya sampai sini misalnya gitu ya, ditalikan gitu ya. Ya, tetapi itu menjadi ta'zimullah ya, penghormatan, pengakuan kita kepada Allah itu kan menjadi kurang. Wong kita ini dipanggil bupati saja itu mesti kita berpakaian yang rapi, wangi. Ya wangi gitu kan. Bersih. Nah, apalagi ini kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui muadzinnya hayya 'alas shalah. Maka kita juga harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, harus memakai pakaian yang bagus lah, tidak harus mahal pokoknya bisa menutupi aurat. Memakai wangi-wangian ya. Ya, jadi menutup aurat itu wajib hukumnya. Ya, sehingga ketika hal itu tidak dilakukan ya menjadi tidak sah sholatnya ya, ataupun batal. Ya, jadi menutup aurat itu ini harus dilakukan. Kemudian dasarnya apa? Surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ya. Jadi poinnya di situ sebenarnya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah ya pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ya, harus pakaian yang bagus. Ya, pemenang kemudian tadi saya sampaikan kita ini sedang menghadap Allah, sedang kalau di dalam sholat itu ada ulama mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Maka ketika kita menghadap kepada Allah kan harus dengan bahasa, termasuk oleh ngendikan kan, oleh berdoa itu ya harus dengan bahasa yang baik ya, tidak cepat, tidak kemudian yang menunjukkan tidak ada keagungannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari si bahasa. Ya, termasuk dari si pakaiannya. Maka Al-Qur'an membahasakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah ya di setiap memasuki masjid. Ya, jadi ayat ini agar setiap orang ketika masuk masjid artinya apa? Melakukan ibadah termasuk sholat, termasuk tawaf, iktikaf, hendaknya menutup auratnya. Ya, walaupun pakaiannya apik tapi malah enggak nutup aurat misalnya gitu kan. Bagi perempuan misalnya kalau malah kelihatan ya nutup tapi masih kelihatan karena nyerawang misalnya gitu kan. Ini juga harus itu harus diperhatikan itu ya. Jadi harus menutup aurat secara sepenuhnya. Jadi kalau bagi laki-laki itu
tadi ya sebenarnya secara hukum ya dari pusar itu sampai ke lutut di bawah ya, cuma ketika orang melaksanakan ibadah seperti itu ya menjadi kurang adab kan. Ya suul adabnya ya, tidak ada adab ya, karena ini menjadi keagungan, mengagungkan kita kepada Allah itu menjadi tidak ada, padahal kedudukan sholat itu menjadi sangat penting sekali. Kemudian riwayat yang lain ya merintahkan agar perempuan yang sudah dewasa menutup auratnya dalam sholat. Misalnya dari Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaqbalullaha sholata haidin illa bi khimarin. Bahwa Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid, artinya sudah balik. Ya kan, kalau belum balik itu kan nggak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tetapi boleh saja anak diajak sholat, ya kan, kemudian pakai mukena, itu kan bagian dari latihan. Ya seandainya kok nggak pakai mukena ya nggak apa-apa. Dia nggak belum terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Tetapi ketika dia sudah haid, bahasanya dalam riwayat Aisyah ini ya sudah dewasa ya tanpa menutup aurat, maka tidak diterima sholatnya. Itu artinya apa? Ya batal. Ya ini diantara beberapa persyaratan yang harus ada di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Itu dulu Mbak Dia. Barangkali ada hal-hal yang lain yang mau tanyakan. Oke nih Cak ya, terkait dengan persiapan sholat ya Cak. Kadang yang kita sering luput gitu ya Cak ya, terkait dengan persiapan sholat tuh memastikan baju kita kayak gitu Cak. Misalnya kalau bagi perempuan ya Cak ya, kadang kita kan pakai gamis gitu ya Cak. Sering banget tuh ada pertanyaan juga, kalau misalnya gamisnya kita tuh panjang gitu Cak. Nah terus gamis kita misalnya kena sesuatu yang mungkin kita nggak tahu gitu Cak ya di jalan gitu kan, karena sekarang kan kita sering tuh Cak kadang kalau pas hujan-hujan kayak gitu juga. Nah apakah itu tuh boleh kita memakai gamis yang kita pakai atau bagaimana sih Cak? Ya, jadi ini masuk ke yang ketiga, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pakaian kita ya, pakaian yang kita gunakan, badan kita ya, tempat sholat kita itu bersih ya dari yang namanya najis. Ya ini bagian dari yang harus selain tadi memakai menutup aurat itu, tetapi yang harus disiapkan pula adalah yang dipakai itu dipastikan memang tidak najis. Ya kan, ya walaupun pakai gamis tapi kan kalau misalnya najis kan jadi nggak sah juga. Ya maka kehati-hatian itu seperti itu harus diperhatikan. Memang ada beberapa pandangan begini, tanah itu ya kan memang diantaranya alat bersuci. Ya maka ketika ada baju yang panjang begitu yang kemudian geret gitu, yang kemudian dia ya ini kenanya sedikit ya nggak banyak ya, misalnya bajunya panjang kemudian kena najis, yang najis sedikit. Tapi baju itu juga selama perjalanan itu kena tanah terus, maka itu sudah dianggap menyucikan. Oke gitu ya. Cuma kan ini tetap harus berhati-hati. Ya nek misalnya najisnya itu banyak, ya kan, jadi benda najisnya itu cair, ya kan, sehingga kemudian yang terkait nggak hanya titik itu juga menjadi persoalan lain kan ya. Maka harus dipastikan pakaian yang kita pakai, badan kita ini juga harus suci. Jangan sampai misalnya terkena benda-benda yang najis, ya kan, ya, badan kita. Ya maka ketika seorang hendak mengerjakan sholat itu memastikan bahwa badan, pakaian dan tempat sholatnya itu suci. Ya dari najis khisiyah. Najis khisiyah itu najis yang nampak. Ya kan, itu khisiyah ya, benar-benar najis itu ya harus dihilangkan, harus dicuci. Ya ketika kita terkena benda-benda yang najis yang sifatnya khisi. Ya kalau misalnya gini, tadi kaitan dengan pakaian, ya kita ragu terhadap pakaian kita, ya setelah dicium-cium kok ada yang bau misalnya gitu ya, ya sudah yang bau itu saja yang dicuci, ya kan, jangan kemudian cuci semuanya, enggak, yang kena saja itu, ya kan, sama halnya ketika misalnya tempat sholat ya, tempat sholatnya kan ono karpete gitu ya.
ya karpet, tapi yang kena benda najis atau kena kotoran kucing misalnya gitu, atau ayam misalnya gitu, maka ya area yang terkena itu saja yang dibersihkan. Ya kan, kecuali memang diniatkan mau mencuci semuanya misalnya gitu kan. Ya, atau misalnya tadi ada tempat yang memang terkena najis, yaitu aja yang disterilkan. Itu kalau masjidnya. Ya, jadi najis yang nampak itu ya memang bisa kita lihat ya, baik launuhu ya, warnanya, atau rihuhu, baunya, atau bahkan jenis bendanya saja terlihat misalnya gitu kan. Maka itu harus dihilangkan ya, dari pakaian kita, dari tempat sholat kita, termasuk badan kita. Nah, hal ini tentu wajar karena sholat adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus dalam keadaan yang bersih. Tentunya enggak yang bersih, dalam keadaan suci. Baik. Ya, karena suci itu lawannya dari najis. Kalau bersih kotor. Sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Baik. Ya, misalnya begini kan, mungkin di ruangan ini kotor misalnya gitu kan, banyak debu kan kotor ya. Tapi belum tentu itu najis kan. Baik. Wong kita ini juga misalnya ketika tayamum juga menggunakan debu. Baik. Ya itu kotor, tapi enggak najis. Tapi kalau najis mesti kotor. Nah, di dalam konteks ini adalah suci itu lawan dari najis. Ya, maka dipastikan tempatnya harus suci, pakaian yang kita pakai harus suci, kemudian badan ini juga harus suci. Ya, kenapa? Karena Allah mencintai kesucian. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Ya, Allah itu mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Di dalam surat Al-Muddatsir ayat 4 Allah berfirman, wasiyabaka fatahhir. Ya, dan pakaianmu bersihkanlah, pakaianmu sucikanlah. Ya, ini diantara hal-hal yang harus dipahami ketika hendak melaksanakan ibadah sholat itu, pastikan yang kita pakai, badan kita, tempat ibadah kita itu harus suci. Baik. Ya, apalagi kita ini seringkali kan misalnya dalam bepergian begitu ya, bepergian kita tidak tahu ya tempatnya ini seperti apa, ya kan, maka dipastikan dulu, dilihat ya, oh ternyata nggak ada benda-benda najis yang ada di situ, maka kita baru sholatnya. Ya, ini penting situ. Kemudian riwayat yang lain, dalam hadis Jabir bin Samurah qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usolli fi saubil ladzi ati fihi ahli qala na'am illa antara fi syai'an fataghsilahu. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh sholat dengan pakaian yang aku pakai ketika berhubungan badan dengan istriku? Ya, karena memang ada yang mengatakan misalnya sperma itu ada yang mengatakan najis, ada yang tidak. Ya, dalam konteks hukum itu. Tapi pendapat jumhur mengatakan sperma itu tidak najis. Maka Nabi menjawab, ya boleh, kecuali apabila engkau melihat ada sesuatu najis padanya maka basuhlah. Ya, jadi mungkin ada kotoran atau apa, tapi kalau sperma itu sendiri tidak najis. Ya, pendapat jumhur itu tidak najis. Walaupun ada ulama mengatakan itu najis. Ya kalau itu dari sesuatu yang najis, ya berarti kita ini kan dari sesuatu yang najisnya tidak. Ya, jadi ini berkaitan dengan suci badannya. Ya. Kemudian riwayat yang lain misalnya dari Aisyah qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Khubais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah ini imra'atun ustakhadu fal adhuru afa'ata us-salata faqala la innama dzalika irkun falaysa bil haidati fa idza aqbalat al haidatu fada'i salata wa idza adbarat faghsili an kiddama summa sholli, muttafaqun alaihi. Fatimah binti Abi Khubais, ini Aisyah menceritakan
bahwa Fatimah binti Abi Hubais itu mendatangi Rasulullah SAW setelah berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan yang berdarah istikhadah. Istikhadah itu kan perempuan itu ada 3 darah, haid, nifas, sama istikhadah. Baik. Ya, kalau haid itu memang darah kotor, najis. Kemudian nifas itu juga hampir sama, ya, setelah melahirkan. Kalau istikhadah itu penyakit. Nah, Hubais Fatimah ini termasuk yang perempuan yang berdarah istikhadah, ya. Maka aku tidak suci, apakah aku harus meninggalkan sholat? Pandangannya begitu, ya. Lalu kemudian Nabi bersabda, darah tersebut adalah darah penyakit, bukan haid. Baik. Ya, jadi kalau haid nggak boleh sholat. Tapi kalau darah istikhadah, ya itu dibolehkan. Ya, apabila kamu haid, hendaklah meninggalkan sholat. Apabila darah haid itu berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Ya, kalau haid itu dia termasuk hadas besar, maka dia tidak boleh melaksanakan ibadah sholat. Kalau sudah berhenti, maka dia baru boleh melaksanakan sholat. Tapi kalau istikhadah beda. Baik. Ya, maka ada sahabat lagi, seorang perempuan yang datang kepada Nabi, saya itu istighadahnya banyak sekali ya Rasul. Ya, bagaimana saya ini mau melaksanakan sholat? Ya, karena itu darah penyakit kan nggak bisa mencegah kita, ya kan? Ya misalnya kayak orang kena luka, yang lukanya itu berdarah begitu, Baik. kan harus kita bersihkan dulu. Kalau sudah dipastikan lalu tiba-tiba keluar, ya mudah-mudahan itu dimaafkan kan. Oke. Nah, istikhadah itu sama. Perempuan ini darah istikhadahnya banyak sekali. Lalu kemudian ya tanya, bagaimana kami tidak melaksanakan ibadah sholat, ya sementara dia selalu keluar. Baik. Ya maaf, kemudian Nabi menjawab begini, ya tutup, ya, atau dengan kalau sekarang mungkin pakai pakai softtek atau pakai apalah misalnya begitu, yang dipastikan bahwa darah itu tidak sampai netes. Oke. Ya, tetapi dalam konteks hukumnya orang darah istikhadah itu boleh melaksanakan sholat. Baik. Yang tidak boleh itu adalah darah haid, ya, Oke. karena itu darah kotor itu. Baik. Oke, ini beberapa hal berkaitan dengan persyaratan yang ketiga. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita hendak sholat, pastikan pakaian kita itu suci, Oke. ya kan. Kemudian yang kedua, badan kita juga suci. Yang ketiga, tempat sholat kita itu pastikan juga suci. Jadi kalau misalnya kita di masjid, kalau ada kotoran, ya nyingkir ke tempat yang sucinya gitu, ya kan, masjid dulu pas. Baik. Itu Mbak Dia. Ya. Oke, baik Cak Sun ya. Terkait dengan materi kita di sore hari ini adalah persiapan sholat. 3 hal yang memang penting sekali ya Cak ya. Dan kalau dia tuh untuk poin pertama nih Cak, kalau misalnya sholat di awal waktu mungkin itu diusahakan gitu ya Cak ya. Kalau yang kadang sering gitu tuh sholatnya itu Cak, apa namanya kayak akhir-akhir. Kadang di akhir gitu Cak, karena memang ini boleh nggak sih Cak, misalnya gini ya, kalau kita misal ada kegiatan atau misalnya juga ada sesuatu yang emang itu nggak bisa dijeda kayak gitu Cak. Jadi kita akhirnya yaudah sebentar lagi lah sholatnya kayak gitu Cak. Nah itu apakah kita termasuk tadi tuh ya Cak ya, mengakhirkan waktu sholat kayak gitu? Apakah kita termasuk orang-orang yang tidak siap dalam persiapan sholat kayak gitu Cak? Termasuk kategori sahun. Fawailul musholin alladzina hum an sholatihim, gimana ya? Surat Al-Ma'un itu loh. Oke. Ya kan? Termasuk celaka itu adalah orang yang sholatnya sahun. Yang di akhir-akhir itu ya Cak? Sahun itu ya nunda-nunda itu. Di antaranya tafsir yang ada itu sahun itu menunda-nunda sholat. Oke. Ya kan, nunda-nunda sholat itu ya mungkin karena banyak pekerjaan misalnya begitu kan. Ya apa sih misalnya kita nunda barang 10 menit sementara kegiatan itu masih butuh sampai 1-2 jam kan ya. Tidak ada banyak, karena tidak ada yang tahu nunda-nunda sholat kemudian Allah kemudian mempercepat. Waduh. Nah itu kan jadi persoalan gitu ya. Maka begini, jadi di dalam melaksanakan kebaikan itu segerakan. Baik. Ya, jadi sabiqun bil khairat itu mensegerakan untuk melakukan kebaikan. Jadi ciri umat Rasulullah itu kan ada 3 Mbak Dia. Baik.
Dolimul nafsi, itu ya menganiaya dirinya sendiri, itu ya perintah ya dilakukan, larangannya ya dilakukan. Ya kadang perintahnya ditinggalkan, kadang dilakukan, kadang larangannya dilakukan. Jadi bisa compar campur, itu umat Rasulullah. Yang kedua itu muktasid. Muktasid itu perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan, hanya ia meninggalkan perkara-perkara yang mustahabah. Baik. Jadi misalnya begini, perkara mustahabah itu kalau kita mengacu kepada wudhu misalnya, rukun wudhu itu kan sebenarnya hanya 4 ya. Baik. Silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa masakum biru'usikum wa azakum lakabain. Jadi membasuh wajah, ya kan, tangan, kaki, kepala, kan hanya 4 itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, yang lainnya itu dianjurkan, misalnya berkumur-kumur, mau cuci tangan. Lah, orang-orang mutasid itu orang-orang yang perintahnya dilakukan sudah semuanya. Larangannya ditinggalkan. Hanya dia itu meninggalkan sebagian yang mustahabah. Kayak tadi itu ya, Cak ya. Ditunda misalnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kemudian yang ketiga ini, ya, umat Nabi itu sabiqun bil khairat, yang segera, ya, mensegerakan untuk melakukan kebaikan. Ketika adzan, ya, sudah mensegerakan untuk melaksanakan ibadah sholat, ya. Termasuk misalnya begini, bagaimana ada 2 kewajiban yang berkumpul, menuntut ilmu dan sholat. Seringkali begitu ya. Baik. Ya, ini kan sama-sama kewajibannya ini. Ya, maka diambil yang lebih besar manfaatnya ya di dalam sholat itu. Maka yang diambil hanya sholat dulu itu. Ya, kan kadang begini, orang belajar sholat itu supaya dia mengetahui kapan dia harus sholat. Nah, setelah dia mengetahui, setelah belajar bahwa waktu sholat yang utama itu adalah bi awal waktu ya, maka hendaknya ia mensegerakan, berhenti belajarnya dulu misalnya. Makanya ya sekolah itu ya mestinya yang paling pas itu ya sebelum zuhur itu sudah selesai. Ya, kalau misalnya mau sampai sore ya setelah zuhur itu. Ya, ini bagian dari disiplin. Makanya di dalam hikmah yang kita bahas 2 minggu yang lalu itu kan, di antara hikmah sholat itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang disiplin. Ya kan, disiplin ya, karena tepat waktu itu. Nah, kira-kira gitu, Mbak Dea. Baik, terima kasih banyak Cak Asun ya yang sudah menjawab pertanyaan dan juga memberikan materinya lengkap dan juga tentunya detail sekali ya. Dan Cak Asun, mungkin 3 menit terakhir ada closing statement di materi kita pada sore hari ini terkait dengan persiapan sholat. Ya. Ada satu lagi sebenarnya yang terakhir ini ya. Jadi ada 4 yang harus kita siapkan. Yang terakhirnya adalah suci dari hadas besar dan kecil. Ya kan, jadi hadas kecil itu ya karena kentut ya, maaf itu ya, itu hadas kecil. Hadas besar itu ya ketika sudah berhubungan badan, nah, itu hadas besar ya. Sehingga ketika orang hendak melaksanakan ibadah sholat, ya harus bersih dari itu. Kalau hadas besar maka dia harus mandi. Kalau hadas kecil, misalnya, ya harus berwudu saja. Ya, dan ketika hadas besar, ya maka dia harus mandi. Kalau mandi secara Rasulullah itu kan di dalamnya ada wudu itu, maka cukuplah ketika dia mandi besar. Karena habis hadas besar itu, maka dia nggak perlu berwudu lagi. Kenapa? Karena satu yang besar itu mesti sudah menyakup yang kecil. Nah, nggak sebaliknya, ya kan, misalnya habis berhubungan badan hanya berwudu saja itu nggak sah. Ya kan, jadi hadas kecil itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Najis hukmiyah namanya itu. Secara hukum najis, kenapa? Dia sehingga tidak sah untuk melaksanakan ibadah sholat, maka harus berwudu terlebih dahulu. Jadi hadas besar adalah keadaan yang terjadi pada seorang yang disebabkan keluarnya mani karena mimpi, atau karena dilakukan dengan sengaja onani, atau karena hubungan seksual, atau karena haid nifas bagi wanita. Itu disebut dengan hadas besar, maka harus mandi besar.
Oke. Ya, sementara kalau hadas kecil itu ya karena buang air kecil, ya buang air besar, kentut misalnya gitu ya, maka itu disebut dengan hadas kecil, sehingga tata cara membersihkannya itu dengan cara berwudu saja. Sehingga dalam keadaan itu ya bersih dari hadas besar kecil, maka seorang baru bisa melaksanakan ibadah sholatnya. Ya, nah, ini 4 persiapan yang harus kita pahami ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat. Ini penting. Maka ketika ini tidak terjadi, sholat kita menjadi fasid. Jadi rukunnya terpenuhi, misalnya rukun terpenuhi, ya, tetapi ternyata pakaian kita itu ada najisnya, maka sholat kita menjadi fasid. Itu istilah-istilah fikih dalam hukum itu ya. Ya apa fasid itu ya mungkin mendekati kepada kebatalan. Ya. Walaupun ada istilah lagi, kalau syarat dan rukun nggak terpenuhi maka batal. Tapi ini tidak, rukunnya terpenuhi, syaratnya nggak terpenuhi. Maka dalam bahasa fikih itu disebut dengan fasid itu ya. Fasid itu ya rusak, artinya kan memang jadi gak sempurna. Ya, maka keempat hal ini harus ada ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat. Ya, dalam bahasa yang lain, 4 hal yang kita pelajari pada sore hari ini bagian dari syarat yang harus ada sebelum melaksanakan ibadah sholat. Kira-kira gitu Mbak Dia, pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita bertemu pada minggu yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullahu khair kepada Cak Sun yang telah memberikan materi kita pada sore hari ini. Materinya menarik sekali ya Cak ya, dan ini tentunya penting banget bagi kita semuanya untuk berhati-hati ya. Wah, ini kadang yang sering luput juga ya Cak ya. Kita tidak memastikan pakaian kita bersih. Iya. Oke, ya terima kasih banyak pada Cak Sun yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Cak. Amin, amin, amin. Amin. Dan untuk pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, akhir sudah kebersamaan kita di sajian leluasa lebih luas seputar agama pada edisi kali ini terkait bab sholat dengan tema kita yaitu persiapan sholat. Ya, acara ini merupakan kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Majelis Pustaka dan Informasi PDM Wonosobo, dan Radio Purnama CD Wonosobo. Bagi sahabat Purnama CD, Anda selalu bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming dalam jangkauan lebih luas di www.jogjastreamers.com, dan bagi Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami kembali melalui YouTube kami di MTTV Channel Wonosobo. Jangan lupa like dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke, dia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.